Setiap kali pria ini merasakan sakit, dari mulutnya keluar banyak koin emas. Dalam usahanya untuk menjadi lebih kaya, ia membiarkan dirinya dikemas ke dalam koper. Namun, terjadi kesalahan saat pengiriman. Seorang mahasiswa secara tidak sengaja mengambil koper itu. Dan ketika sampai di rumah, ia menyadari bahwa ada seorang pria di dalamnya. Untuk menyembunyikan rahasianya, pria itu berbohong. Ia berkata bahwa ia sedang bermasalah dengan beberapa orang dan bersembunyi untuk melarikan diri. Mahasiswa itu, Tommy, tidak terlalu curiga dan mencoba membantunya keluar dari koper. Tiba-tiba sebuah koin emas keluar dari mulut pria itu. Tommy terpaku sambil memegang koin yang berkilau itu. Karena rahasia sudah terbongkar, pria itu akhirnya mengungkapkan segalanya. Ia berkata bahwa ada sesuatu yang aneh di tubuhnya. Setiap kali ia merasakan sakit, koin emas keluar dari mulutnya. Jika Tommy membantunya keluar, semua koin itu bisa menjadi milik Tommy. Namun, pria itu tidak tahu bahwa mata Tommy kini dipenuhi oleh keserakahan. Alih-alih membantu, Tommy menyembunyikan koper itu. Keesokan paginya, Tommy pergi ke toko emas, dan si penjual memberitahu bahwa koin itu terbuat dari emas murni, dan harganya sekitar $500. Mendengar itu, Tommy segera pulang dan membawa seorang temannya. Namun saat mereka sampai di rumah, mereka menemukan pacar Tommy ketakutan. Ia mengira Tommy telah membunuh seseorang karena ada jari-jari yang menyembul keluar dari koper. Tommy masuk dan melihat bahwa pria itu masih hidup. Pacarnya langsung mencoba membantu, dan saat ia menarik pria itu, satu lagi koin emas keluar dari mulutnya. Pacarnya tidak terlalu memperhatikan, tetapi teman Tommy kini benar-benar tenggelam dalam keserakahan. Ia menyeret koper itu dan melemparkannya ke bawah tangga. Koin-koin tersebar kemana-mana. Sekarang mata semua orang tertuju pada koin-koin itu. Mereka mulai menyiksa pria itu dengan berbagai cara agar lebih banyak koin keluar. Awalnya hanya untuk bayar sewa, lalu gaya hidup mereka mulai berubah. Karena keuntungan yang besar, mereka mulai bertindak kelewat batas. Bahkan mereka mulai memberikan sengatan listrik. Kondisi pria itu semakin memburuk, tapi ia tidak pernah memohon belas kasihan. Mungkin ia tahu bahwa waktunya tidak lama lagi. Suatu hari Tommy tiba-tiba merasa bersalah. Ia berkata bahwa semuanya sudah terlalu jauh dan mereka harus membiarkannya pergi. Tapi temannya dan pacarnya tidak setuju. Temannya menekan tombol untuk memberikan sengatan terakhir. Melihat itu, Tommy marah dan hendak menelepon polisi. Namun pacarnya merebut ponselnya dan menghancurkannya dengan palu. Saat Tommy melawan, temannya memukulnya dengan palu. Tommy jatuh ke lantai bersimbah darah. Saat itu baru teman dan pacarnya sadar apa yang telah mereka lakukan. Mereka mengambil uang dan mencoba melarikan diri. Namun kemudian mereka melihat pria itu masih bernapas. Mereka berpikir untuk mengambil beberapa koin lagi darinya. Begitu mereka memberikan sengatan lagi, pria itu tertawa terbahak-bahak. Matanya mulai bersinar seperti emas. Tapi mereka tidak menganggapnya serius dan kembali menekan tombol. Asap hitam tebal memenuhi ruangan. Pria di dalam koper itu telah berubah menjadi iblis. Tubuh mereka menjadi kaku karena takut. Tapi sudah terlambat untuk menyesal. Iblis itu sudah siap dengan 2 koper kosong. Kini saatnya membayar lunas atas keserakahan mereka. Setelah itu, iblis itu kembali menyamar sebagai manusia dan pergi ke bandara. Dengan bantuan staf bandara, 2 koper itu diletakkan dengan tenang di atas sabuk berjalan. Sepertinya kedua orang serakah itu akhirnya akan mendapatkan hukuman yang sesungguhnya.